Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Habibi, NIM U01201086, kelas dari C Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Gerasi 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji homogenetas dengan aplikasi SPSS. Sebelum lanjut ke aplikasi SPSS, langkah baiknya saya jelaskan dahulu apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independen sampel t-test atau ANOVA. Jadi itu apa uji homogenitas. Lalu dasar pengambilan keputusan. Ini sama seperti video sebelumnya, yaitu video uji normalitas, yaitu uh, jika 0,05 lebih besar, jika lebih besar dari 0,5 maka distribusi data adalah homogen. Tapi jika lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke program SPSS. Ya, baik, kita lanjutkan. Di sini sudah kalian bisa lihat, saya sudah mempunyai data hasil belajar fisika kelas A dan kelas B. Di sini saya akan mencari uji homogenitas supaya bisa melanjutkan ke uji analisis t-test. Maka kita harus menentukan bagaimana apakah nilai hasil belajar fisika itu homogen atau tidak, biar bisa melanjutkan ke analisis t-test untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dengan hasil belajar kelas B. Langsung saja kita masuk ke SPSS, masuk ke the variable view. Yang pertama sini kita tulis hasil, mohon maaf, ini hasil lalu yang kedua itu kelas. Nah, sini desimal kita buat 0. Nah, ini kan kita kan ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Jadi sini untuk di values kita lihat value kode 1 itu di kode kelas A ya. Jadi kelas A kita add, lalu 2 untuk kelas B, lalu tekan OK. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah masuk variabel hasil dan variabel kelas. Langsung saja kita copy untuk pertama, yaitu hasil belajar fisika kelas A. Ini kita copy di sebelah hasil, kita paste. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil belajar kelas B, kita copy. Nah, untuk hasil belajar kelas B ini kita bukan taruh di sampingnya, tapi kita taruh di bawahnya. Nah, ini udah 50 ya. Jadi lanjut ke kode kelas A, sama kita copy, masukkan ke kelas,
Ctrl V. Ini untuk kode kelas base itu kedua, kita copy, masukkan di bawahnya. Oke, sudah dapat kita lihat ya hasil dan kode kelasnya dapat 50 ya. Langsung saja kita menuju ke bagaimana cara mencari apakah hasil belajar fisika kelas A dan kelas B itu homogen atau tidak. Ini langsung ke analyze, kita menjadi comparement, lalu one way ANOVA. Nah, untuk sini sudah terbuat kotak seperti ini, kita hasil klik masukkan ke dependent list, dan untuk kelas kita masukkan ke faktor, lalu option. Nah, di sini kita centang untuk homogeneity of variance test. Ini tadinya kita akan mencari homogenitas, lalu tekan continue. Oke. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu output one way. Yang pertama ada dua output di sini, yaitu output test of homogeneity of variance dan output ANOVA. Nah, di sini seperti yang tadi, pengambilan keputusan bahwa lebih besar jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan homogen. Jika lebih kecil maka tidak dikatakan homogen. Di sini kita lihat dari signifikasinya yaitu 0,641, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut dikatakan homogen. Nah, setelah itu dikarenakan data tersebut dikatakan homogen, maka kita bisa menjalankan analisisnya, yaitu uji analisis t-test di materi selanjutnya. Jadi mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.